yang beriman sudah memperoleh rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, artinya kita mendapatkan satu keridhaan. Ketika kita sudah diridhoi oleh Allah, maka logikanya tidak akan mungkin doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin kita tidak dibebaskan dari api neraka. Kenapa? Karena kita termasuk kepada golongan orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabaril qahar, al-azizil ghaffar, khaliqul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi athhar, amma ba'd. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah, Allah masih tetap sayang kepada kita. Sehingga sampai pada saat sekarang ini, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa bertemu dengan Ramadan pada tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi ini. Salawat dan salam mari pula sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliau tentunya sangat kita harapkan di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak lagi berguna anak dan harta. Tidak ada manfaat pangkat dan jabatan yang kita miliki hari ini, kecuali nanti kita akan menghadap Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang selalu tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, pada Ramadan yang kedua ini ada beberapa hal yang patut kita ketahui. Bahwa bulan suci Ramadan adalah merupakan ladang amal bagi kita. Maka oleh karenanya kita harus memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi Ramadan itu kepada 3. Maka 10 yang pertama kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bulan rahmat. 10 yang di tengah adalah bulan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang mau bertobat kepadanya. Dan 10 yang ketiga merupakan itskum minan nar, pembebasan dari api neraka. Oleh karena itu, bulan yang sangat barokah ini harus kita manfaatkan, memperbanyak amal ibadah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa pada siang hari, maka malamnya harus kita hidupkan. Baginda Rasul mengatakan, "Mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Orang yang menghidupkan malam di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keyakinan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan ampunan dosa kepada mereka terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Nah, oleh karenanya
Begitu besar sekali pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang menghidupkan malam di bulan suci Ramadan. Pada siang hari kita menahan diri kita dari haus dan lapar, kita menahan hawa nafsu kita untuk tidak bergaul dengan istri pada siang hari. Tetapi pada malam harinya kita hidupkan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama adalah sholat tarawih. Makanya di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan bahwa orang yang sholat tarawih pada malam yang pertama di bulan suci Ramadan, maka dosa orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih itu akan berguguran. Inilah barangkali yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'azzim lahu ajra. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan kemudian setelah kesalahan dan dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membalas dengan pahala yang sangat besar sekali. Nah, oleh karenanya sholat sunat tarawih yang kita dirikan pada malam-malam di bulan suci Ramadan itu sangat besar sekali pahalanya dan sangat besar manfaatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar kita melatih diri kita untuk bergerak, ruku, sujud, kemudian bangkit lagi umpamanya, kemudian mengangkat tangan. Bukan hanya sekedar itu. Akan tetapi setiap gerak-gerik kita dalam melaksanakan sholat tarawih akan dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya malam pertama orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam bulan Ramadan itu, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Dosa-dosa itu akan berguguran. Dan ketika kita melaksanakan sholat tarawih pada malam yang kedua, maka di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan, maka Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa kedua orang tua kita. Dengan catatan orang tuanya adalah mereka yang beragama Islam. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin, para soim dan soimat, di mana saja berada, jangan sampai kita melewatkan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kesempatan ini tentunya belum tentu akan datang pada tahun-tahun berikutnya. Karena Ramadan tahun ini itu merupakan buah dari doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Ketika kita sebelum masuk bulan suci Ramadan selalu menengadahkan tangan memohon kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Berkahi kami ya Allah di bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami kepada bulan suci Ramadan. Nah, sekarang diijabah oleh Allah. Kita disampaikan kepada bulan Ramadan pada tahun ini. Maka karenanya, manfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita termasuk kepada golongan rubba min so'imin. Dalam hadis lain, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sekedar haus dan lapar saja. Maka mumpung kita masih berada di awal bulan suci Ramadan, maka kita harus bertekad untuk memperbanyak ibadah kita,
selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kita menghidupkan malam di bulan suci Ramadan. Agar apa? Agar dosa-dosa kita selama ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar rahmat Allah di 10 yang pertama ini selalu tercurah kepada kita. Kenapa? Karena kita yakin dari lubuk hati yang paling dalam bahwasanya Allah itu maha luas nikmatnya, Allah maha luas karunia-Nya, Allah maha luas rahmatnya. Ketika orang yang beriman sudah memperoleh rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, artinya kita mendapatkan satu keridhaan. Ketika kita sudah diridhoi oleh Allah, maka logikanya tidak akan mungkin doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin kita tidak dibebaskan dari api neraka. Kenapa? Karena kita termasuk kepada golongan orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kultum yang sangat singkat ini selalu dapat memberikan motivasi kepada kita agar kita tetap bersemangat melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan, ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini, kemudian memperbanyak amal ibadah kita pada malam harinya. Karena apa? Karena siang hari kita berpuasa, malam kita hidupkan dengan berbagai macam amal ibadah, insya Allah Allah akan hapuskan dosa kita. Dari malam pertama saja akan berguguran dosa kita. Malam kedua, maka dosa kedua orang tua kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ibadah yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Inilah barangkali yang akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita hari ini merupakan ibadah yang terbaik di dalam sepanjang kehidupan kita. Semoga amal ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang melaksanakan ibadah itu mustajab, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat berbuka puasa. Semoga berbuka puasa kita hari ini merupakan satu karunia dan nikmat yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.